Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita karunia dan kenikmatan yang terus-menerus, tiada terputus-putus. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik atau tema seputar bulan Ramadan, bulan yang memberikan kita banyak harapan, bulan yang menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mungkin bisa merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik, bulan yang banyak memberikan kita harapan-harapan yang indah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk banyak beramal di bulan Ramadan. Nabi SAW tatkala tiba bulan Ramadan, beliau berkata, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Kata beliau alaihi salatu wassalam, telah datang bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Tatkala dikatakan bulan penuh berkah, berarti bulan tersebut banyak kebaikan di dalamnya. Karena dalam bahasa Arab kalau sesuatu dikatakan berkah atau mubarak, ada berkahnya, artinya kasura khairuhu, yaitu banyak kebaikannya, wa sabata, dan menetap kebaikannya tersebut. Dari bulan-bulan yang ada 12 bulan, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah yang menunjukkan kebaikan dalam bulan tersebut banyak. Bulan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai tatkala Allah menyebutkan tentang wajibnya berpuasa, Allah ingatkan bahwasanya puasa itu bukan cuma kewajiban bagi umat Islam, bahkan wajib bagi umat-umat sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Allah menyebutkan tentang umat-umat sebelum kita, agar kita termotivasi, agar kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Ternyata umat-umat terdahulu mereka juga berpuasa dan mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki umur yang panjang. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kaum Nabi Nuh saja sampai 1000-an tahun, belum lagi Nabi Adam alaihissalam sampai 1000 tahun. Adapun kita umurnya rata-rata pendek-pendek, mungkin 65 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih sedikit. Sehingga kalau kita mau membandingkan amalan soleh kita dengan umat-umat terdahulu, amalan soleh kita tidak bisa menyamai mereka. Ada bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk menyaingi umat-umat terdahulu agar kita terpacu dan semangat. Terlebih lagi dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Yang barang siapa yang beramal soleh di malam tersebut seperti beramal soleh 83 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Kalau dia bertemu dengan Ramadan 10 kali dan dia selalu dapat Lailatul Qadar, seakan-akan dia beramal sudah 830 tahun. Kalau dia bertemu bulan Ramadan 20 tahun dan dia beramal soleh terus di bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar terus, dia sudah dapat sekitar 1700 tahun. Dengan demikian dia bisa menyaingi umat-umat terdahulu dalam beramal soleh. Makanya para hadirin, bulan Ramadan ini bulan spesial. Allah menjadikan bulan tersebut bulan istimewa sehingga dikatakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Setelah itu Nabi SAW mengatakan fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffadu syayatin. Kata Nabi SAW, di bulan tersebut
pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka ini semakin menunjukkan bahwa bulan Ramadan bulan istimewa. Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Jadi 3 riwayat. Dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu langit, dan juga dibuka pintu-pintu rahmat. Apa maksud dari dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu rahmat? Maka secara umum ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama bahwasanya dibuka pintu-pintu surga artinya secara hakikat benar-benar dibuka pintu-pintu surga. Sehingga memberi harapan kepada orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Ini pintu surga dibuka, tinggal kalian memasukinya. Tinggal ibu-ibu masuk dalam pintu tersebut. Bagaimana caranya beramal saleh di bulan tersebut? Kesempatan besar untuk masuk surga. Ada yang mengatakan barang siapa beramal saleh meninggal di bulan Ramadan pasti masuk surga. Ada pendapat sebagian ulama demikian. Kenapa pintu-pintu surga telah dibukakan bagi mereka? Mereka siapa? Bagi orang-orang yang mereka beramal saleh di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan maksudnya ini hanyalah majaz, hanyalah kiasan. Tapi intinya kedua pendapat ini tidak bertentangan. Semua ulama sudah sepakat kalau pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu langit dibuka berarti banyak keberkahan yang Allah turunkan. Allah turunkan banyak rahmat kepada hamba-hambanya di bulan tersebut. Dari malam pertama sampai malam terakhir rahmat Allah banyak diturunkan. Allah turunkan banyak keberkahan. Allah ya obral ampunan, banyak ampunan yang Allah janjikan. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya kita, ibu-ibu sekalian, yang kita sadari kita ini banyak dosa. Ya. Dosa yang berkaitan dengan pandangan, dosa yang berkaitan dengan pendengaran, dosa yang berkaitan dengan lisan. Ya. Apalagi ibu-ibu banyak yang mulutnya ember, ya, repot. Makanya kesempatan bagi kita untuk bertobat di bulan Ramadan. Selamat bagi kita. Untuk meraih ampunan. Kenapa? Pintu-pintu surga dibuka. Dibuka dari malam pertama sampai akhir bulan Ramadan. Dibuka. Kalau di hari-hari lain, terkadang pintu surga hanya dibuka Senin dan Kamis. Contoh dalam satu hadis. Kata Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jannati kulla yawmin itsnin wal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi SAW, pintu surga dibuka setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Maka Allah turunkan ampunannya, Allah berikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yasliha. Kecuali orang yang punya masalah pertikaian dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah ampunan bagi mereka berdua. Jangan kasih ampunan bagi mereka berdua. Jangan kasih ampunan bagi mereka berdua sampai mereka damai. Ini berlaku sepanjang tahun. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pada Senin hari Kamis dibuka pintu surga. Buat apa? Buat Allah turunkan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bonus ampunan setiap pada Senin hari Kamis. Dengan syarat apa? Hamba-hambanya tersebut tidak boleh ribut dengan saudaranya. Adapun yang bermasalah dengan kakaknya, bermasalah dengan adiknya, bermasalah dengan ibunya, bermasalah dengan kerabatnya, tidak dapat bonus ampunan. Namun yang perlu kita ketahui, itu pintu surga hanya dibuka Senin dan Kamis. Tetapi kalau sudah bulan Ramadan, dari awal Ramadan dibuka sampai akhir Ramadan. Tiap hari dibuka. Berarti apa? Bonus ampunan, bonus rahmat, bonus masuk surga, amal-amal soleh. Allah obral pada bulan Ramadan. Anda ingin dirahmati, banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Anda ingin diampuni, banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Ya. Makanya Nabi SAW menjanjikan ampunan dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang berpuasa dengan benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW juga bersabda, "Wa man qama lailatul qadri," barang siapa yang beribadah dengan baik di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dengan janji-janji Allah, ihtisaban dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ampunan. Jadi saya katakan bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari malam pertama sampai malam terakhir. Makanya hadis yang sering disebutkan oleh para khatib bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, hadis dhaif. Kata Nabi SAW, dikatakan Nabi bersabda, Ramadan itu bulan yang 10 malam pertamanya adalah rahmat, 10 malam keduanya adalah ampunan, 10 malam ketiganya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif dan maknanya tidak benar. Hadis mungkar. Yang benar, ampunan, rahmat, pembebasan dari neraka jahanam itu berlaku setiap malam, bukan cuma 10 malam pertama. Tidak. Kalau kita ambil zahir hadis ini ada problem. Coba bayangkan. Katanya 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Nah, kalau ada orang kemudian meninggal di 10 malam pertama baru dapat rahmat, ampunan belum. Ya buat apa rahmat tanpa ampunan? Barang siapa yang meninggal 10 malam kedua baru diampuni tapi belum bebas dari neraka, ya percuma dapat ampunan tapi tidak bebas dari neraka jahanam. Yang benar, ampunan, rahmat, pembebasan dari neraka jahanam itu berlaku setiap malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat dari awal. Kemudian kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Wa dzalika kullul lailah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, di hadapan kita insyaallah ada 29 malam atau 30 malam. Anda punya kesempatan sejak malam pertama untuk bebas dari neraka jahanam. Sejak malam pertama. Ya. Kalau Anda masih malas-malasan di malam pertama, masih ada malam kedua. Semangat. Kalau Anda masih malas-malasan di malam kedua, masih ada malam ketiga untuk Anda tercatat dibebaskan dari neraka jahanam. Sungguh bahagia. Tahu-tahu Allah mengatakan kepada malaikat, catat ibu fulan bebaskan dari neraka jahanam. Selesai. Berarti Anda masuk surga. 29 malam atau 30 malam kesempatan bagi kita. Kalau kita tidak berhasil malam pertama, masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga, sampai malam terakhir. Jangan pernah putus asa untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita ya. Saya ingatkan kembali pada diri saya dan juga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Kita ini banyak dosa, Bapak. Saya gambarkan tentang dosa kita saja, Bapak-bapak sekalian. Dosa yang berkaitan dengan pandangan. Betapa banyak kita melihat hal yang haram di zaman now seperti ini. Buka HP udah lihat macam-macam, jalan di jalan lihat macam-macam ya. Lihat iklan sana sini, iklan juga macam-macam. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Iklan odol, ya, giginya kecil, ceweknya gede. Ya semuanya seperti itu. Iklan isinya cewek, tok isinya. Ya. Wanita mengumbar auratnya. Kita nonton berita, pembawa beritanya cewek cantik tidak pakai jilbab. Itu juga kita lihat. Nonton apa? Nonton YouTube apalagi? Nonton YouTube ceramah, kanan kirinya gambar cewek. Terus kita bilang kita enggak punya dosa. Dosa kita banyak, dosa pandangan saja banyak. Dan dosa pandangan bukan dosa yang jangan kita sepelekan. Allah suruh kita bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian wahai kaum mukminin seluruhnya dari dosa-dosa kalian agar kalian beruntung. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini dalil wajib bagi seorang lelaki yang mengumbar pandangannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dari pandangan? Belum pendengaran. Mendengar macam-macam, dengar musik-musik, dengar ghibah, dengar namimah, dengar adu domba, dengar penghinaan dan yang lainnya. Belum lisan, dosa kita banyak. Lisan kita bicara, tidak kita jaga pembicaraan kita nyindir orang, kita nyakiti hati orang, kita nyakiti hati istri kita nyakiti hati orang tua kita nyakiti hati adik kita, kakak kita sindir mereka, kita singgung mereka, kita angkuh, kita rendahkan mereka. Ini semua dosa. Dosa.
Terus kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa? Komentar. Para ulama mengatakan yang berkaitan dengan lisan adalah tulisan. Tulisan itu mewakili lisan. Ya. Makanya sekarang jual beli banyak tidak usah pakai ngomong, pakai ngetik aja seorang sudah jual beli terjadi. Ya. Jual beli sudah bisa terjadi. Kenapa? Karena tulisan itu punya pengaruh seperti lisan. Seorang lelaki kalau ingin menceraikan istrinya, dia tulis di email, dia kirim, jatuh cerai ya. Istriku yang aku sayangi, kamu saya cerai, jatuh cerai. Dia lewat kirim SMS, saya cerai kamu, jatuh cerai. Ya, karena tulisan itu posisinya seperti lisan. Nah, sekarang betapa banyak yang kita tulis di internet, di media sosial. Debat-debatan di media sosial, saling menghina di media sosial. Ya, ikut mencerca, ikut mencela, ikut menuduh. Banyak hal-hal yang kita tuduhkan, kalau kita disuruh tanya apa dalilnya kita enggak tahu. Katanya dan katanya. Banyak sekali dosa kita. Sekarang kita mencela seorang, ada orang kasus di dunia, oh si fulan gini. Kamu yakin dia begitu? Ya, berita seperti itu. Ada dalilnya enggak? Belum ada dalilnya. Kita cuma mengatakan katanya dan katanya. Jadi dosa kita ini belum dosa yang berkaitan dengan hati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita suudzon, dosa. Betapa sering kita hasad kepada orang lain, dosa. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa. Ya. Angkuh, sombong dalam hati, dosa. Banyak dosa kita, banyak. Ini baru bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak lagi, ibu. Ibu-ibu, iya. Coba, ibu-ibu, ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tatkala Allah melarang saling menghina, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengejek satu dengan yang lainnya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Jangan sampai wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena ejekan di kalangan wanita sangat lebih banyak. Wanita itu, ibu-ibu itu bisa mengejek temannya gara-gara banyak, gara-gara misalnya tas. Itu ibu itu tas jadul dibawa-bawa terus ngejek ya. Banyak. Dia diundang ke rumah temannya, sampai di rumah sana lihat rumah temannya kotor, besok dia gibah. Ibu itu rumahnya kotor, macam anaknya ingusan enggak dilap, ingusnya macam-macam omongan banyak. Ya. Banyak hal jadi bahan ejekan. Ya. Ini terjadi di antara ibu-ibu. Dompet bisa jadi bahan ejekan, HP bisa jadi bahan ejekan, jilbab bisa jadi bahan ejekan, sandal bisa jadi bahan ejekan, ya. Sebagian ibu mentang-mentang dia punya koleksi tas banyak, koleksi sandal banyak, ya. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin tasnya cuma itu-itu aja diejek, yang punya sandal itu-itu aja diejek. Oleh karenanya ibu-ibu ini yang bahaya mulutnya, ya. Belum lagi kalau maksiat berkaitan dengan suaminya. Ada sebagian ibu-ibu sering mengangkat suara di hadapan suaminya. Bentak-bentak suaminya, ngomelin suaminya, tidak berterima kasih, suaminya sudah letih, sudah capek, tidak bersyukur kepada suaminya, bandingkan suaminya dengan suami orang lain, ya. Nuntut terus kerjanya, ya. Ya, ibu-ibu. Betul atau tidak? Tidak betul atau betul sekali? Ya, sebagian, Masya Allah wanita soleha, sebagian kurang ajar, ya. Ya, kita masing-masing tahu bahwasanya dosa kita banyak, ya, baik laki-laki maupun ibu-ibu. Maka ini kesempatan bulan Ramadan agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka telah dibukakan bagi kita pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu surga dibuka, tinggal apa? Tinggal masuk. Caranya bagaimana Ustaz masuk? Makanya harus banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Harus lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini apa? Lagi musim. Allah dengan hikmahnya memilih sebagian waktu agar kita semangat di waktu tersebut. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Tidak boleh disamakan. Harus beda bulan Ramadan. Harus lebih banyak baca Qur'annya, harus lebih banyak sedekahnya, harus lebih banyak silaturahminya, harus lebih banyak taat kepada suami. Harus lebih banyak baca Qur'annya bulan Ramadan. Maka demikianlah Nabi SAW di bulan Ramadan. Beliau lebih banyak beramal saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Apapun orang minta sama dia, dia pasti kasih. Tidak pernah dia pikir-pikir. Kenapa? Karena dia seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari Nabi SAW pakai baju, ada seorang wanita berikan baju kepada Nabi. Kasihan lihat Nabi, bajunya sudah mungkin kurang pantas, sudah lusuh. Dia bikinkan baju, kasih Nabi baju baru. Nabi waktu baru pakai baju, tiba-tiba ada sahabat yang datang. Ya Rasulullah, bagus sekali bajumu. Bagaimana kalau kau kasihkan sama saya? Nabi SAW langsung buka bajunya, dikasihkan kepada orang tersebut. Wa huwa muhtajun ilaihi, padahal dia butuh dengan baju tersebut. Nabi kalau diminta sesuatu tidak pernah mikir-mikir, tidak pernah takut miskin. Apapun diminta dikasih. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, minta dikasihkan kambing 1 lembah. Nabi kasih. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Nabi kasih dan Nabi tidak pernah takut miskin. Ini ambil seluruh kambing. Subhanallah. Sampai orang ini pun pulang ke kampungnya dan berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam. Fa inna Muhammadan ata'an ma lam yakhshal faqah. Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Kalau kalian ingin masuk Islam, mau dapat kambing, masuk Islam ya. Nanti dikasih kambing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puncak kedermawanan dan lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Kenapa? Karena beramal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan, bulan berkah. Terlebih-lebih lagi kalau sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Pahalanya luar biasa. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Ibnu Abbas berkata, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan tatkala di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Fa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Waktu bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi kemudian mengajari Nabi Al-Qur'an. Mungkin Nabi dengar, Nabi setoran hafalan, kemudian Jibril mendengar atau Jibril mengajarin Al-Qur'an kepada Nabi. Intinya Nabi dan Jibril belajar Al-Qur'an. Dan itu tidak dilakukan oleh Jibril kecuali di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan spesial. Tiap malam Jibril datang kepada Nabi ngajarin Nabi Al-Qur'an tiap malam. Ya. Jika Nabi sudah bertemu dengan Jibril, maka ada pengaruh keimanan yang luar biasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi baca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Makanya ini mempengaruhi Nabi sehingga Nabi lebih dermawan tatkala di bulan Ramadan. Kenapa? Ada 2 sebab di antaranya. Beliau baca Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalau kita baca mengingatkan kita tentang hari akhirat, mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, akan kita tinggalkan, ya. Kekayaan, ya. Kemewahan, kecantikan, ya, semuanya akan kita tinggalkan kalau kita sering baca Al-Quran. Sehingga akhirnya dunia menjadi ringan di hati kita, sehingga kita mudah untuk berinfak, mudah untuk dermawan. Yang kedua, karena Nabi bertemu dengan makhluk yang saleh, yaitu malaikat Jibril, dan ini merubah akhlak Nabi lebih baik lagi. Maka Ibnu Abbas berkata, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Sungguh Nabi itu lebih baik daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin yang berhembus itu cepat hembusannya dan kemana-mana hembusannya. Dan demikianlah Rasulullah SAW. Kalau di bulan Ramadan, kebaikannya sangat cepat, tidak ditunda-tunda, dan kebaikannya ya mencakup banyak orang. Maka saya nasihati diri saya dan juga ibu-ibu sekalian, terutama bapak-bapak juga. Di bulan Ramadan banyak dermawan, jangan pelit-pelit, ya, jangan pelit-pelit. Kalau terbetik hati untuk melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan, ya. Lebih dermawan, lebih berbakti kepada kedua orang tua, lebih berbakti kepada suami, lebih sayang kepada istri, lebih perhatian terhadap anak-anak, lebih menyambung silaturahmi, lebih banyak baca Al-Quran. Pokoknya amal soleh harus lebih. Kenapa? Karena ini musim panen pahala. Musim panen pahala. Maka insya Allah ya, selalu saya ingatkan kepada di pengajian-pengajian saya, Ramadan kali ini kita harus punya target, ya, baca Al-Quran. Dan saya targetkan kepada ibu-ibu, insya Allah tahun ini ibu-ibu harus khatam Quran 2 kali. Insya Allah ibu-ibu, kau ragu-ragu. Insya Allah ibu-ibu, apa 10 kali? 2 kali kurang kah? 2 kali apa 10 kali? 2 kali apa 10 kali? 2 kali ya, 1 kali ya sudah, tidak apa-apa 1 kali ya. 1 kali, yang penting khatam ya. Ibu-ibu ada yang nawar 1 kali aja Ustaz ya, tidak apa-apa. Saya tahu ibu-ibu sibuk, makanya waktunya kurang. Sibuk Facebookan, sibuk sinetronan, sibuk macam-macam, sibuk masak, sibuk ini. Jadi tidak apa-apa, waktunya kurang. Paling tidak Ramadan ini harus 1 kali khatam. Ya, 1 kali khatam.
Dan itu tidak susah ibu-ibu, yang penting punya keinginan. Ya. Caranya bagaimana? Dibagi-bagi baca Qur'annya. Kalau satu kali khatam itu berarti ya kita baca satu hari minimal satu juz. Satu juz itu kalau Quran Madinah 10 lembar. 10 lembar. Nah, kalau 10 lembar tersebut kita bagi setiap 5 waktu, setiap salat, kita baca Quran, maka kita baca setiap kali salat cuma 2 lembar ibu-ibu. Sangat mudah. 2 lembar saja. Ibu salat di rumah, sebelum salat baca 1 lembar, setelah salat baca 1 lembar. 5 kali salat sudah 1 juz. Tapi kalau dirapel memang susah. Mau duhur baca, nantilah asar. Selesai asar, nantilah maghrib. Di maghrib, nantilah isya. Sudah, kapan bacanya? Nanti pas mimpi baru baca ya. Oleh karenanya ya, insya Allah ibu-ibu mampu. Saya yakin ibu-ibu di sini ibu-ibu yang baik-baik ya, bukan ibu-ibu pemalas ya. Ya, insya Allah rajin ya. Makanya ini bekal bagi ibu-ibu nanti di akhirat kelak. Baca Al-Quran. Semakin kita banyak baca Al-Quran, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Ya. Dikatakan yuqalu li sahibil Quran dalam hadis. Kata Nabi dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah engkau dan naiklah kedudukanmu. Warattil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tajwid sebagaimana waktu kau di dunia kau baca Quran dengan tajwid. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga sampai ayat terakhir yang kau baca. Nah, orang kalau suka sering baca Quran, dia naik terus kedudukannya di surga. Ya. Jadi ibu-ibu, benar ibu-ibu ya, jangan malas ibu-ibu ya. Ini kita berada di zaman sekarang ini, banyak hal-hal yang buat kita benar-benar waktu habis. Ya. Padahal sebenarnya ibu-ibu tuh waktunya banyak. Kalau bapak-bapak memang kita kasih uzur. Bapak-bapak pergi pagi pulang sore. Ya, kapan dia mau baca Quran? Ya. Dia kerja. Ibu-ibu kan banyak di rumah. Banyak di rumah atau banyak di mall? Banyak di rumah kan? Ibu banyak di rumah. Terus ngapain di rumah coba? Coba ibu mau ngapain? Hah? Apa kerjaannya? Apalagi ibu Masya Allah mungkin ada pembantu di rumah. Terus mau ngerjain apa lagi? Ya udah, belajar, baca Quran, ngurus suami. Ya. Tapi kalau banyak kegiatan yang tidak manfaat, tinggalkan. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Saya tadi baru baca ada sebagian ustadz berkata, bulan ini saya mau hidup tanpa media sosial. Enggak tahu dia mampu atau tidak. Berarti apa? Tanpa Facebook, tanpa apa? Tanpa Instagram, ya. Tanpa apa lagi? Tanpa Telegram, tanpa semuanya. Ya. Kalau ibu bisa demikian, Masya Allah, waktu benar-benar ada. Waktu benar-benar ada. Tapi kalau ibu-ibu banyak sibuk yang tidak bermanfaat, waktu habis akhirnya. Coba bayangkan, misalnya di WhatsApp aja banyak grupnya. Ya. Grup macam-macam. Ada grup diet, ada grup apa lagi? Grup salon, ya. Grup konsultasi kecantikan, grup anti poligami, grup banyak grupnya. Terus tung tang, akhirnya waktu habis. Kapan baca Quran? Kapan baca Quran ibu-ibu? Enggak ada waktu baca Quran akhirnya. Jadi saya ingatkan ya kepada diri saya pribadi, kepada para bapak, kepada ibu-ibu, bulan ini harus berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Kita ini umur begitu cepat. Ibu-ibu sadar enggak? Ya. Seakan-akan baru kemarin kita Lebaran, sekarang sudah Ramadan. Benar. Waktu berjalan dengan cepat. Tatkala waktu berjalan dengan cepat itu bertanda umur ibu-ibu juga cepat habis. Coba ibu-ibu perhatikan diri ibu-ibu, kayaknya baru kemarin masih remaja. Sekarang sudah mulai keriput, mulai pewat, ya, mulai tua ya. Benar. Saya merasa saya dulu masih remaja, masih SMA, sekarang tahu-tahu sudah mau 40, sudah 39. Tidak terasa. Ibu-ibu, ada yang sudah 59, ada yang 55, ya. Enggak kerasa. Nah, kapan lagi kita manfaatkan untuk beramal soleh, untuk menabung amalan soleh sebanyak-banyaknya kalau tidak bulan Ramadan. Ya. Maka semangatkan diri, ya, bikin jadwal. Jadi bikin jadwal ibu-ibu ya, jadwal, dibuat jadwal. Jadi satu hari satu juz. Kalau belum harus selesai. Sebelum tidur harus selesai satu juz. Kalau ibu-ibu tidak disiplin, sudah Ramadan lewat, Al-Quran tidak khatam. Al-Quran tidak khatam. Dan banyak godaan di luar, banyak godaan ya.
yang membuat kita akhirnya lalai dari membaca Al-Quran. Ngobrol, WhatsAppan, chattingan, ini semua membuat kita habis waktu. Kalau ada teman-teman datang ke rumah kita belum selesai baca Quran, kita bilang mohon maaf, sebentar saya belum selesai. Sebentar, 1 juz itu kalau kita buru-buru enggak lama saya rasa. Kita baca insya Allah selesai baru kita ngobrol. Ya, kita ngobrol dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca dulu risalah Allah baru kita ngobrol dengan orang lain ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Sering timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau wanita datang bulan? Apa yang bisa dia lakukan di bulan Ramadan? Apakah dia bisa mendapatkan rahmat Allah? Apakah dia bisa mencapai ya ampunan Allah? Apakah dia bisa meraih Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Ya. Karena pendapat yang kuat di kalangan para ulama, wanita yang haid itu boleh baca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuhnya. Saya ulangi, wanita yang haid, pendapat yang kuat ini pendapat mazhab Malikiyah dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya wanita yang haid boleh baca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuhnya. Kalau ingin sentuh Al-Quran pakai kos tangan atau pakai pena atau pakai lidi ya. Atau dia boleh baca lewat gadget langsung, tidak mengapa dia sentuh langsung, enggak ada masalah. Tapi kalau Quran tidak boleh wanita haid menyentuh Al-Quran ya. Adapun zikir enggak ada masalah. Zikir sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ibu-ibu bisa zikir pagi, ibu-ibu bisa zikir petang. Kenapa ibu-ibu malas berzikir? Zikir itu nikmat luar biasa. Biasakan diri. Seorang itu terbawa atas kebiasaannya. Kalau kita biasakan zikir pagi, zikir petang, nanti kita terbiasa. Ya. Tapi kalau kita terbiasa setiap baru bangun langsung kita lihat Facebook, lihat WhatsApp, ya itu kebiasaan kita akhirnya. Ya. Jadi seorang biasakan dirinya. Seorang wanita, masalah membiasakan diri. Sebelum tidur dia biasakan diri baca 1/4 juz, jadi terbiasa. Dia punya jadwal rutin. Seorang wanita terbiasa sholat duha, jadi terbiasa. Masalahnya kita membiasakan diri atau tidak. Tatkala kita sudah merutinkan, akhirnya biasa. Saya dapati orang-orang awam ada yang terbiasa sholat duha. Selalu sholat duha. Saya dulu ketemu keluarga istri saya, ibu mertua saya dulu, Masya Allah, sholat malam selalu, tidak pernah dia tinggalkan. Sholat duha tidak pernah dia tinggal. Orang awam tidak pernah ngaji, mungkin jarang ikut pengajian. Tapi sudah jadi kebiasaan dia. Nah, seorang harus menyetel dirinya, memanage dirinya agar terbiasa melakukan amal saleh. Ya. Jadi saya katakan kepada ibu-ibu, meskipun haid boleh zikir pagi petang, boleh zikir apa saja, boleh kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kita bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Yang khilaf cuma baca Quran, boleh atau tidak, dan yang rajih pendapat yang kuat, wanita haid boleh baca Al-Quran. Sehingga target 1 kali khatam insyaallah masih bisa berlanjut meskipun seorang wanita dalam kondisi haid. Ustaz, kalau 10 malam terakhir ternyata wanita haid, bagaimana caranya dia dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu ya, meskipun wanita haid bisa memperolehnya. Ya. Intinya Lailatul Qadar itu seorang beramal soleh di malam tersebut. Meskipun wanita dalam kondisi datang bulan, dia bisa beramal, dia bisa berzikir, dia bisa baca Quran, dia bisa membangunkan anak-anaknya untuk beribadah, dia bisa bantu suaminya untuk beribadah, dia bisa bersedekah, berikan makanan kepada orang-orang yang sedang i'tikaf, dia bisa telepon orang tuanya, dia bersilaturahmi di malam hari tersebut, meskipun dengan telepon, dia bisa kirim makanan kepada orang tuanya, banyak yang bisa dia lakukan. Banyak yang bisa dia lakukan. Jangan nongkrong malam Lailatul Qadar kemudian nonton apa? Nonton sinetron. Jangan. Lailatul Qadar itu ibu-ibu, siapa yang beribadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pasti dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Kalau enggak malam 21 ya malam 23. Kalau enggak malam 23 malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Barang siapa yang beribadah full beribadah di 5 malam ini, 21 malam 23 malam 25 malam 27 malam 29, maka pasti dia dapat Lailatul Qadar. Dan artinya apa? Kalau ibu-ibu dapat Lailatul Qadar, ibu beribadah di malam tersebut seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi semangat ibu-ibu ya. Kalau ada ibu-ibu baca Al-Quran 1 jam di malam tersebut, kalau malam ini taruhlah 12 jam atau 13 jam, 12 jam. Malam ini 12 jam. 12 jam Lailatul Qadar itu nilainya seperti 83 tahun. Berarti kalau 1 jam berapa ibu-ibu? Coba kalkulator ibu. 83 tahun. 83 bagi 12 sama dengan 6,9, hampir 7 jam, 7 tahun. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran 1 jam di malam Lailatul Qadar seperti baca Quran 7 tahun. Perhatikan ibu-ibu. Biar semangat, saya kasih matematikanya.
Jadi kalau ibu zikir 1 jam di malam Lailatul Qadar seperti berzikir berapa tahun? 7 tahun. Iya. Semangat. Ibu salat malam Lailatul Qadar 1 jam seperti salat selama 7 tahun. Siapa yang kuat salat 7 tahun? Siapa yang kuat baca Quran 7 tahun? Enggak ada yang kuat. Kita baru baca setengah jam udah ngantuknya luar biasa ya. Baru baca 1 jam, baru baca setengah jam sudah ngantuk. Apalagi baca selama 7 tahun. Siapa yang kuat? Maka ini malam yang luar biasa, terutama malam-malam ganjil. Makanya Nabi SAW begadang di malam-malam tersebut. Ibu juga begadang sama suami, begadang enggak apa. Minum kopi sambil baca Quran. Baca Quran, kemudian semangatkan diri. Tidur boleh, tapi jangan lama-lama. 2 jam, 3 jam maksimal bangun beribadah. Nanti paginya baru tidur, enggak ada masalah. Ya. Ini terutama malam-malam ganjil ibu-ibu. Tapi jangan sampai ibu-ibu kemudian di malam ganjil kemudian nonton berita, nonton ini, media sosial, ya. 2 jam, 3 jam lewat, ya. Tidur juga lama 6 jam di malam tersebut, ya. Sama seperti tidur 1000 bulan di malam tersebut, ya. Waktu hilang sayang ibu-ibu, ya. Maka saling mengingatkan. Kita ini saling mengingatkan. Apalagi kalau ibu sudah kompak sama suami, insya Allah target-target bisa tercapai. Target-target bisa tercapai. Ya, ini kesempatan untuk beramal soleh. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya rasa yang kita perbanyak tanya jawab ya. Khawatir ibu punya masalah-masalah tentang seputar Ramadan. Yang penting maka saya berharap ditanyakan ya. Saya mau menyampaikan fikir Ramadan, khawatir tidak sampai waktunya. Yang bertanya lewat tulisan silakan, yang mau tanya langsung silakan. Bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya persilahkan. Kita punya waktu sampai setengah 12. Ya silakan. Yang ada bawa dulu, bawa dulu yang lain nyusul. Ini tadi sudah dijawab. Kalau kami sedang berhalangan, apa yang bisa kami lakukan? Apa zikir pagi petang boleh? Iya, boleh. Zikir pagi petang, bukan cuma zikir pagi petang, zikir kapan saja boleh bagi wanita dalam kondisi haid. Bahkan baca Al-Quran juga boleh, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Beda dengan wanita junub. Kalau junub enggak boleh baca Quran. Saya ulangi ibu-ibu, kalau junub enggak boleh baca Quran. Tapi kalau haid boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini juga pertanyaan tentang wanita haid. Bagaimana kalau baca Quran bukan di mushaf, enggak ada masalah. Baca di gadget disentuh tidak jadi masalah. Baca Quran di HP disentuh tidak jadi masalah karena HP bukan hukum mushaf. HP bukan hukumnya bukan hukum mushaf. Jadi disentuh tidak mengapa, enggak ada masalah ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Ustaz, wanita apakah lebih baik sholat di tarawih di rumah atau di masjid? Yang benar, wanita yang terbaik sholat di rumah. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Wanita kalau sholat tarawih di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat tarawih di masjid. Seluruh keutamaan yang diperoleh laki-laki kalau ke masjid diperoleh juga oleh wanita tatkala di rumah. Contoh, lelaki kalau ingin dapat pahala 27 kali lipat, 27 derajat, dia harus ke masjid. Itu laki-laki. Dapat 27 derajat. Tapi kalau wanita dia ke masjid, dia juga dapat 27 derajat. Ternyata di rumah lebih baik. Berarti kalau dia di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Dan ini bentuk keringanan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada para wanita. Lelaki kalau ingin 27 derajat harus ke masjid. Perempuan tidak perlu, di rumah sudah cukup. Lelaki kalau ingin salat supaya dapat pahala salat semalam suntuk, kata Nabi SAW, Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, bagi dia pahala salat semalam suntuk. Ini laki-laki ke masjid.
Perempuan di rumah dia dapat pahala semalam suntuk. Kenapa? Karena salat di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya. Kenapa bisa demikian? Karena wanita memang dalam Islam hendaknya menjauh dari lelaki, menjauh dari pandangan para lelaki. Makanya di zaman Nabi SAW tatkala di masjid, Nabi berkata, khairu sufufir nisa akhiruha wa syarru sufufin nisa awaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik safnya para wanita yang paling belakang. Kenapa yang paling jauh dari lelaki? Dan seburuk-buruk saf wanita dalam salat adalah yang paling depan. Ya. Kenapa? Karena wanita memang sebaiknya tidak banyak menjadi pusat pandangan para lelaki. Oleh karenanya para ulama mengatakan bisa jadi wanita ingin sholat di masjid. Karena kalau dia sholat di rumah mungkin dia malas-malasan, hafalan Qur'annya tidak ada ya. Hafalan cuma 3 qul ya. Sekarang sudah 4 qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, plus qul ya ayyuhal kafirun ya. Setelah itu enggak ada lagi qul yang lain, enggak hafal, udah bosan Ustaz. Saya kasih saran, kalau seorang wanita tidak punya hafalan banyak, dia boleh sholat malam sambil baca Quran, enggak ada masalah. Sambil pegang mushaf, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Ustaz, tetap saja saya jadi malas, ngantuk aja kalau sholat di rumah. Ya udah ke masjid, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Meskipun di rumah lebih baik, tapi wanita dibolehkan sholat di masjid. Dengan syarat, tidak boleh berhias tatkala ke masjid. Tidak boleh pakai parfum tatkala ke masjid. Harus seadanya yang wajar-wajar saja. Tidak boleh. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah. Ya. Imamnya terganggu, berdebar-debar tatkala lewat wanita tersebut. Ya. Jamaah juga bisa terganggu. Jadi wanita yang terkenal cantik, masyhur ini cantik sudah jangan ke masjid. Kalau dia ke masjid dia berusaha pakai cadar supaya tidak dilihat oleh orang. Ya. Kalau yang pas-pasan wajahnya terserah, boleh. Ustaz, penyakit seperti apa sehingga dibolehkan tidak berpuasa? Penyakit secara umum ada 3 model. Penyakit pertama, penyakit yang tidak ada pengaruhnya ya, dengan puasa tidak mempengaruhinya. Penyakit sederhana, ringan, maka seorang tetap wajib berpuasa. Contoh, penyakit panu, apa masalahnya puasa? Enggak ada masalah, ya. Penyakit jerawat, puasa aja enggak ada masalah ya. Kemudian mungkin flu ringan, enggak ada masalah ya. Batuk-batuk ringan tetap puasa, tidak ada pengaruh. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang kalau dia puasa akhirnya menunda kesembuhannya atau membuat semakin parah. Kalau dia puasa, kesembuhan penyakitnya tertunda atau semakin parah, maka ini dianjurkan tidak berpuasa. Meskipun kalau dia nekat puasa sah, tetapi dianjurkan tidak berpuasa. Nanti dia akan bayar tatkala dia sudah sembuh. Kata Allah, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang bersafar atau sakit, maka dia berbuka, dia ganti di hari-hari yang lain. Yang ketiga, penyakit yang tidak bakalan sembuh-sembuh. Penyakit menahun, ada orang mungkin kena penyakit gula atau penyakit ginjal atau penyakit yang lainnya, dia tiap siang harus makan obat, tidak mungkin berhenti. Maka penyakit seperti ini dia tidak boleh puasa dan dia bayar fidyah. Bisa dipahami? Jadi 3 penyakit. Pertama, penyakit yang puasa tidak mempengaruhi, ada masalah, puasa dia kuat-kuat aja, tetap dia wajib berpuasa. Yang kedua, penyakit kalau dia berpuasa penyakitnya tertunda kesembuhannya atau semakin parah, maka dia tidak usah puasa. Yang ketiga, penyakit yang menahun, maka dia tidak perlu mengqadha, dia cukup bayar fidyah. Ustaz pernah bilang dalam satu ceramah, hati itu bisa berkhianat. Misalnya pengen khusyuk salat tapi tidak bisa. Iya benar. Hati ini terkadang tidak bisa kita tidak bisa kita atur. Ini contoh seorang yang misalnya ini banyak terjadi tatkala sakaratul maut. Hati ini kan namanya wi'a, tempat, wadah. Apa yang kita isi corong untuk mengisi hati itu pandangan, pendengaran dan ucapan.
Apa yang kita lihat akan terbiaskan dalam hati kita. Itu yang kita pikirkan terus akhirnya. Apa yang kita dengar, seorang kalau suka nyanyi-nyanyi, itu yang ada dalam hatinya terus. Kalau dia sedikit-sedikit bunyi nyanyi. Kenapa? Karena dia suka dengan nyanyian. Seorang yang sering dia ucapkan, kalau dia sering ucapkan sesuatu, terbias dalam hatinya. Kalau dia sering ingat Allah, hatinya terbias dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia suka mencaci, maki dan yang lainnya, terbias dalam hatinya. Orang tiap hari kerjanya ngomongin bola, bola penuh dalam hatinya. Seperti itu. Jadi saya ulangi, hati itu wadah terisi dengan corongnya pandangan, pendengaran dan ucapan. Nah, terkadang ini sangat berbahaya. Kalau seorang hatinya penuh dengan misalnya ya maksiat ya atau nyanyian-nyanyian, kemudian tatkala sakratul maut dia mau mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Kenapa? Hatinya keluar yang biasanya ya kata orang kullu ina'in bima fihi yandah. Semua ceret itu yang dikeluarkan ya isinya yang kalau kita tumpahkan ceret ya keluar isinya. Nah, kalau hati ini biasanya kita isi dengan maksiat, mau kita keluarkan la ilaha illallah enggak mampu. Ini sering terjadi. Betapa banyak orang lagi mau meninggal dunia ternyata dia berbicara sesuatu yang itu kebiasaannya. Kalau yang tukang judi ngomong judi sebelum meninggal dunia. Yang suka dangdutan sebelum meninggal dangdutan ya. Macam-macam orang. Ya. Waliyadzubillah. Maka contohnya tatkala hati kita isinya maksiat, kita mau sholat, kita mau khusyuk enggak bisa. Kita mau khusyuk, hati kita enggak mau. Kenapa? Karena dia berkhianat. Tidak mampu dia untuk ingat kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena selama ini kita isi dengan hal yang tidak benar. Ustaz, bagaimana ciri-ciri yang orang mendapat Lailatul Qadar? Apakah bisa dirasakan saat itu atau sesudahnya? Saya tidak menemukan ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau orang selama 5 Lailatul Qadar itu malam yang berkah yang kita semua akan mengalaminya. Kita semua akan mengalami Lailatul Qadar. Yang cuma jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita tatkala malam tersebut. Ada orang di malam Lailatul Qadar dia baca Quran, ada orang di Lailatul Qadar dia iktikaf, ada orang di Lailatul Qadar dia silaturahmi berbakti kepada orang tuanya, maka orang-orang itu tersebut beruntung. Sebaliknya ada orang Lailatul Qadar ternyata lagi bermaksiat, ada orang Lailatul Qadar lagi jalan-jalan di mall. Itikafnya di mall. Ada orang Lailatul Qadar sedang nonton sinetron, ada orang Lailatul Qadar sedang nonton bioskop, macam-macam. Ada orang Lailatul Qadar berteriak gol, nonton bola Lailatul Qadar. Ya, seperti nonton bola 1000 bulan. Jadi setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Apakah sedang beribadah atau tidak? Itu masalahnya. Apakah ada ciri khusus kalau kita dapat Lailatul Qadar? Mungkin saja. Mungkin ada mimpi, Allah berikan mimpi kepada kita. Ada perasaan kita tentram hari tersebut. Kok tiba-tiba kita semangat? Kok tiba-tiba maksiat kayaknya enggak enak? Itu kata para ulama firasat bahwasanya itu malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba orang semangat di malam tersebut. Ini secara ciri-ciri yang disebutkan oleh sebagian ulama. Karena malam tersebut malaikat turun. Kata Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah malaikat Jibril juga turun, malaikat dari langit turun ke bumi semuanya, ingin ikut hadir dalam keberkahan malam tersebut. Mereka melihat kaum mukminin, kaum mukminat, bapak ibu sedang beribadah kepada Allah, ada yang menahan kantuknya untuk baca Al-Qur'an, ada yang berusaha untuk salat malam, ada yang menangis di malam tersebut. Ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan ibu-ibu, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, berusaha untuk konsentrasi ibadah. Makanya kalau mau beli barang-barang untuk lebaran, mau beli kue lebaran, mau beli tepung, mau beli gula, mau beli ikan, beli sebelum 10 malam terakhir. Masukkan semua ke freezer, ya. Benar ini, benar. Mau beli baju lebaran buat anak-anak, mau beli baju lebaran buat ibu-ibu, ya. Beli baju lebaran buat bapak, buat suami, beli sebelum malam 10 hari terakhir. Kenapa? Biasanya lebih murah, ya. Kalau sudah lebih dekat lebaran semakin mahal. Beli sebelumnya sehingga tatkala 10 hari terakhir kita konsen untuk beribadah. Ya benar. Siapkan seluruhnya. Ustaz, saya mau beli sebelum 10 malam terakhir tapi suami saya gajinya belum keluar. Yaitu nasib, sabar kalau gitu. Tapi barang siapa yang punya simpanan uang, maka beli sebelum 10 malam terakhir. Ajak anak-anak ke mall beli baju, enggak ada masalah. Karena kalau sudah 10 malam terakhir, apalagi malam 27 itu malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar. Arja lailatin, malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Makanya kalau sudah malam 27 di Masjid Nabawi, Masjidil Haram full orang. Karena mereka banyak yang meyakini Lailatul Qadar malam 27. Tapi yang benar malam Lailatul Qadar bisa malam yang lain. Yang penting malam ganjil. Tapi malam yang paling diharapkan malam 27. Maka berusaha untuk banyak beramal saleh di malam Lailatul Qadar.
Boleh tidur enggak Ustaz malam Lailatul Qadar? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti tidur siangnya aja. Siang baru tidur. Malamnya begadang. Tidur sebentar, minum kopi, begadang sudah. Salat, baca Quran, berzikir. Ngantuk lagi, minum kopi lagi, enggak apa-apa. Nanti siang baru tidur. Wanita haid baca Quran melalui gadgetnya, apakah boleh melanjutkan bacaan tilawahnya? Boleh, enggak ada masalah. Wanita, sebagian ibu-ibu punya rutinitas baca Quran. Ustaz, nanti pas tanggal 1 Ramadan saya sudah juz ke-12 Ustaz. Bagaimana? Apakah saya ulang dari awal? Enggak usah, lanjut saja. Lanjut, nanti ketemu lagi juz 12. Itu berarti khatam 1 kali. Paham? Tidak mesti ulang dari awal. Lanjut saja terus sampai juz 30, balik lagi dari juz 1 sampai juz 12. Maka sudah 1 juz. Kita baca Quran, yang penting baca Quran khatam. Bisa kita baca tatkala kita bersendirian, bisa kita baca tatkala dalam salat. Kita pingin niatkan salat malam di rumah, terutama ibu-ibu. Saya pingin salat malam di rumah sambil baca Quran, lanjutin bacaan saya. Boleh. Dia sambil salat baca Quran. 1 rakaat 2 halaman, 1 lembar dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat kedua dia baca lagi 1 lembar. Kalau dia salat 11 rakaat, 10 rakaat berarti sudah 1 juz setiap malam dengan salat malam. Enggak ada masalah, boleh. Ustaz, saya susah pegangnya, udah beli Quran besar, taruh depan apa? Depan. Dibuka. Itu banyak imam yang bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Bagi ibu-ibu tidak jadi masalah. Ya. Karena dia ingin menghabiskan bacaan Qur'annya. Apabila seorang ibu hamil dan menyusui tidak melakukan puasa, apa wajib menggantinya dan apa harus dilakukan? Wanita yang hamil dan menyusui, ya, hukum asalnya mereka puasa. Tetapi kalau dikhawatirkan mereka jadi lemas atau dikhawatirkan janin dan anaknya, maka hendaknya mereka tidak berpuasa. Ada seorang wanita hamil mungkin dia kuat, tapi kalau dia puasa nanti janinnya bermasalah. Dokter bilang jangan berpuasa, sudah jangan puasa. Ada seorang wanita menyusui, mungkin dia kuat, tapi kalau dia menyusui akhirnya asupan susu pada anaknya sedikit, anaknya kasihan. Kita enggak boleh menzalimi anak kita, maka hendaknya dia berbuka, tidak usah puasa. Nah, kalau dia sudah tidak puasa, wanita hamil dan menyusui, nanti dia bayar utangnya, dia qadha di hari yang lain. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu mengqadha saking banyak utangnya, maka dia boleh bayar fidyah. Karena sebagian wanita memang utangnya banyak sekali, ya. Utang puasanya. Contoh sederhana, dia punya suami yang produktif, ya. Tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, tahun depannya lagi, tahun ketiga masih menyusui, tahun keempat dia hamil lagi, tahun kelima dia menyusui, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh dia hamil lagi. Sebagian laki-laki tahun ke-8 besoknya hamil lagi, ada seperti itu. Nanti nyusui anaknya 2 sekalian disusui. Intinya dia hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil sampai 10 tahun dia tidak puasa. Akhirnya utangnya berapa? 300 hari. Gimana bayarnya Ustaz? Saya cicil Senin Kemis capek juga Ustaz Senin Kemis. Ya udah bayar fidyah. Sebagian dicicil dengan diqadha, sebagian dibayar apa? Fidyah. Paham Ibu? Kalau Ibu berat bayar fidyah. Tapi ingat bayar fidyahnya itu jangan di awal Ramadan. Fidyah itu tidak boleh kita bayar kecuali sudah terjadi sebab. Kita sudah batal baru kita bayar. Paham? Jangan kita bayar sebelum batal. Sama kalau kita melakukan pelanggaran ada kafarah, setelah melanggar baru kita bayar kafarah. Jangan kafarah dulu baru melanggar. Kalau bayar dulu baru melanggar ya bayar lagi. Paham? Jadi contoh seorang wanita sudah 3 hari tidak puasa karena hamil atau menyusui, maka dia bayar fidyah 3 hari. Paham? Atau dia tunda nanti di bulan Syawal, 30 hari dia tidak puasa karena hamil atau menyusui, sudah dia beli nasi bungkus 30 bungkus, dia bagi kepada orang miskin 30 orang. Cari tukang ojek lah, cari inilah orang di pinggir jalan lah, orang peminta-minta kasih. Sama air minumnya sudah sah. Itu fidyah. Fidyah 1 hari sekali makan. Boleh makan siang, boleh makan malam. Ustaz, saya sempat mengalami sakit yang rasanya seperti mau meninggal. Sejak saat itu saya selalu ketakutan akan kematian, Ustaz.
sampai membayangkan rasanya sakaratul maut dan kehidupan setelah mati, bagaimana menanggulanginya? Cara menanggulanginya kita banyak beribadah. Orang sudah beribadah semaksimal mungkin. Jangan berlebih-lebihan juga. Ingat, manusia orang Islam itu punya aturan. Dia wanita, dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, sisanya dia ngurus anak-anaknya, sisa waktunya dia baca Quran, dia sholat. Kalau dia sudah melakukan ini semua, kapan kematian mengambil dia, nggak ada masalah bagi dia. Nggak perlu takut. Kapan seorang takut dengan kematian? Tatkala dia bermaksiat baru dia takut. Tatkala dia suka ngomel sama suami, bahaya itu. Tahu-tahu lagi ngomel suami terus jantungan mati, lagi bentak-bentak suami kan bahaya itu. Lagi marahan sama orang tua, banggang sama orang tua, tahu-tahu meninggal dunia, bahaya. Maka saya katakan, untuk menghilangkan perasaan seperti itu, kita memang harus takut dengan kematian. Tapi bukan sekedar takut saja tanpa kita hadapi, nggak ada faedahnya. Hanyalah was-was yang membuat setan buat kita sedih, akhirnya kita tidak beramal soleh. Nah, kita tahu kalau kita bakalan mati, ya sudah kita beramal soleh. Beramal soleh luas, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami, ngurusi anak-anak, itu semua amal soleh. Jangan sisa waktu baca Quran, sisa waktu sholat malam, sisa waktu sholat duha, sudah selesai. Meninggal ya meninggal, gak ada masalah, masuk surga langsung. Yang penting kita perbaiki diri kita. Salat tarawih yang di lingkungan ada yang 4-4-3, ada yang 2-2. Kita pilih mana Pak Ustaz? Saya rasa lebih afdal 2-2. Lebih afdal apa? 2-2. Benar ada sebagian kawan-kawan kita yang soalnya 4-4-3. Dia berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW 4 rakaat, kemudian la tas'alu husnihinna wa tulihinna tsumma yusalli arba'an. Rasulullah SAW 4 rakaat, jangan kau tanya tentang panjangnya dan indahnya. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Tapi para ulama telah menjelaskan itu Nabi waktu salat sendiri. Nabi salat sendiri berbagai modelnya. Di antaranya Nabi pernah salat 4-4-3. Di antaranya Nabi pernah 8 rakaat langsung. Tidak berhenti 8 rakaat, ya. Namun waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasulullah SAW katakan, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kalau kita salat di jamaah ada imamnya, yang terbaik kita pilih yang 2-2. Karena itulah yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Salat malam itu 2-2 rakaat, ya. Ini yang terbaik tentunya. Ustaz, bagaimana wanita iktikaf? Saya katakan tadi, wanita asalnya di mana? Di rumah. Dia boleh iktikaf, tetapi iktikaf cari tempat yang jauh dari lelaki. Kalau laki-laki lantai bawah, dia lantai atas misalnya, atau di belakang, ya. Kemudian syarat wanita iktikaf pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri dalam rumah itu hak suami. Kalau suami bilang kepada istrinya, "Sayang, kamu enggak boleh keluar dari rumah," maka wajib dia taati. Bahkan suaminya enggak bilang pun dia harus di rumah. Makanya wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami, terutama keluar rumah dalam waktu yang panjang. Pingin pengajian sampai 2 jam, 3 jam, kasih tahu suami, "Mas, saya mau pengajian nanti." "Oh, silakan sayang." Pingin ke mall apalagi bisa 4 jam, 5 jam, maka minta izin kepada suami. Karena di antara kewajiban istri adalah menetap di rumah. Suami yang kerja agar istrinya menetap di rumah, tidak perlu keluar rumah. Ya. Nah, demikian pula kalau seorang istri ingin i'tikaf, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya izinkan, maka dia i'tikaf. Kalau suaminya tidak izinkan, maka tidak boleh dia i'tikaf. Ini yang pertama, harus minta izin suami. Yang kedua, tidak boleh ada kewajiban yang dia lalaikan. Bisa jadi seorang wanita ternyata punya banyak kewajiban di rumah, ngurus anak-anak, dia punya anak bayi, dia punya anak kecil, anak-anak harus sekolah, mungkin dia ngurus mertuanya, mungkin dia ngurus ibunya. Maka dalam kondisi demikian, yang kewajiban lebih dia utamakan daripada yang sunnah. Karena i'tikaf hukumnya sunnah, tapi merawat anak-anak, mengurusi anak-anak hukumnya apa? Wajib. Maka insya Allah dia niatkan untuk i'tikaf, dia sudah dapat pahala niat, dan ada yang perkara yang lebih utama dia kerjakan, yaitu menjalankan kewajiban. Tapi kalau seandainya ternyata suaminya sudah mengizinkan, dan tugas-tugas sudah selesai, silakan i'tikaf. Terutama ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, anak-anaknya sudah besar-besar semua, sudah pada nikah semua, di rumah cuma nongkrong diam-diam, mending i'tikaf sama suami, lebih baik.
Ustaz baca Al-Quran sebaiknya dengan baca artinya atau tidak? Tentunya sepakat lebih baik dengan baca artinya. Tapi kalau kita target kita baca Al-Quran khatam, ada sisa-sisa waktu yang kita gunakan untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita ngerti artinya lebih indah. Ya, bagaimana saya dengar cerita dari seorang syekh guru saya, profesor di Madinah. Ada seorang wanita rapper terkenal di Perancis. Ya. Tahu-tahu dia sakit, entah sakit apa, dia tergeletak di rumah sakit. Kebetulan perawatnya orang Islam. Dia letakkan Quran terjemahan di meja orang tersebut, rapper tersebut. Ya. Saya nggak tahu namanya ya, karena saya juga nggak suka rap-rapannya. Intinya, subhanallah wanita ini dia penasaran, dia baca. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian alhamdulillah dia pergi ke Madinah sama suaminya, mampir di rumah guru saya tersebut, profesor tersebut. Artinya apa? Kalau kita ngerti Al-Quran itu pengaruhnya luar biasa. Maka saya anjurkan ibu-ibu baca Al-Quran, sempatkan juga baca apa? Tafsirnya, baca terjemahannya. Indah kok terjemahan Al-Quran itu indah. Kita baca maksudnya apa. Kalau kita nggak ngerti, buka tafsirnya. Bertafaqquh fid din, itu namanya bertafaqquh fid din. Banyak pertanyaan berulang ya, banyak. Ustaz, apakah kalau sudah bayar fidyah harus diwajibkan puasa lagi? Tidak, kalau wanita hamil menyusui sudah bayar fidyah, maka pendapat yang rajih tidak perlu puasa lagi. Sudah cukup fidyah tersebut membayar hutang puasanya. Sewaktu saya pulang kampung, salat tahajud, iktikaf di masjid 10 hari terakhir dilakukan secara berjamaah. Bagaimana Ustaz? Enggak ada masalah. Seperti di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, mereka tatkala 10 hari terakhir, mereka salat malam 2 ronde. Malam pertama 2 jam, 20 rakaat, mulai dari Ba'da Isya sampai sekitar jam 11 atau jam 10 setengah 11. Kemudian ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sehingga 10 malam terakhir mereka sholatnya 33 rakaat totalnya. Jadi mengapa kalau karena kita ingin habisin waktu untuk beribadah, sepakat sama jamaah di kampung, kita sholat yang ronde pertama sekian, 20 atau 11 atau 10, nanti kita bangun lagi malam hari, ya kita sholat lagi, enggak ada masalah, silakan. Ya, yang penting dikerjakan dengan baik dan tidak perlu ada keributan. Ustaz, bagaimana kalau bacaan Al-Quran belum bagus? Tidak apa-apa baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran." Barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata dan kesusahan, bagi dia 2 pahala. Pahala berusaha dan pahala baca Quran. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mumpung bulan Ramadan, kalau ada majelis tahsin bagus, ngundang seorang ustazah untuk ngajar tajwid. Tajwid meskipun ya kalau bisa tajwid bisa setiap hari bagus, kalau enggak seminggu sekali. Kesempatan karena orang kalau tajwidnya bagus dia semangat baca Quran. Benar ini, pengaruh. Orang kalau tajwidnya bagus, ngucapin huruf dengan baik, makharijal hurufnya benar dot benar omongnya, ta benar omongnya, sin, shin benar omongnya, dzal, zai benar omongnya, maka dia akan semangat baca Quran. Tapi kalau baca Qurannya belepotan, agak sulit dia baca Quran. Akhirnya semangat dia baca Quran kurang. Kenapa? Tajwidnya kurang enak. Kalau dia baca Quran suaminya berhenti karena ganggu suaminya. Oleh karenanya, yang belum bisa baca Quran tetap baca Quran sambil belajar, ya, tetap dapat pahala luar biasa. Tapi kalau ada kesempatan baca Quran sama ustazah untuk mengajarkan, itu tentunya yang terbaik, terutama di bulan Ramadan. Pada salat tarawih, apakah harus membaca doa iftitah setiap kali takbiratul ihram? Setiap kali mulai salat disunnahkan, bukan diwajibkan. Disunnahkan baca doa iftitah. Seandainya enggak juga enggak apa-apa. Tapi apakah disunnahkan? Iya, setiap kali kita buka salat, 2 rakaat selesai, 2 rakaat lagi baca lagi doa iftitah dan seterusnya. Seandainya tidak dibaca karena imamnya langsung alhamdulillah alamin, ya sudah enggak usah dibaca, kita dengar imam. Karena sebagian imam Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, langsung ya sudah kita tidak usah baca iftitah, kita langsung konsentrasi dengar imam. Tapi kalau imam Allahu Akbar diam sebentar, kita baca iftitah. Jika ada Al-Quran yang ada terjemahannya, bolehkah disentuh?
Intinya kalau Quran terjemahan sebaiknya tidak usah disentuh. Tapi kalau tafsir iya. Kalau Quran itu masih Quran ya. Para ulama mengatakan kita lihat ya. Kalau tafsir itu memang Qurannya sedikit, tafsirnya yang banyak, maka itu yang boleh disentuh. Kalau terjemahan itu wallahu alam, terkadang Qurannya besar, terjemahannya kecil-kecil, terkadang demikian ya. Terkadang Qurannya kecil, terjemahan yang banyak ya. Jadi intinya kalau yang mendominasi terjemahan, maka itu terjemahan Al-Qur'an. Tapi kalau 55% mending tidak usah disentuh, paham? Tapi kalau buku tafsir enggak apa-apa dipegang. Karena itu buku tafsir, Al-Qur'annya cuma sedikit. Isinya kebanyakan apa? Tafsir. Ini banyak pertanyaan berulang-ulang yang sudah kita jawab. Sama yang lain. Pak Ustadz bilang wanita lebih baik sholat di rumah. Bagaimana pahalanya? Iya, pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Saya tanya sama ibu dan bapak sekalian. Laki-laki kalau sholat berjamaah di masjid, berapa derajat? 27 derajat. Kalau wanita sholat di masjid juga dapat enggak? Dapat. Karena hukum asal laki-laki sama perempuan sama. Jadi kalau perempuan ke masjid juga dapat 27 derajat. Ternyata kata Nabi di rumahnya lebih baik. Berarti di rumah pasti dapat juga 27 derajat. Paham atau tidak? Paham? Ya. Dua kali Ramadan sedang hamil besar. Dua kali Ramadan sedang hamil besar. Berarti hamil berturut-turut 2 tahun. Sehingga memutuskan untuk tidak puasa. Sudah bayar fidyah. Apakah masih harus mengqadha? Enggak, kalau sudah bayar fidyah enggak usah mengqadha lagi. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di suatu malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di suatu tempat atau negara tertentu? Karena waktu dunia ini tidak sama, berbeda-beda. Pokoknya masing-masing sesuai dengan daerahnya ya. Kalau mungkin Lailatul Qadar di Saudi sudah selesai, sini mungkin belum, atau sebaliknya sini sudah selesai di luar Saudi belum, pokoknya malam ganjil. Pokoknya malam ganjil. Ya, kita berusaha malam ganjil sesuai dengan yang kita apa? Lihat. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah sudah menentukan nanti dengan melihat hilal, ternyata Ramadan hari Rabu, berarti nanti malam sudah tarawih. Tapi kemungkinan Ramadan hari Kamis. Wallahu alam, saya enggak tahu, tapi kira-kira hari Kamis. Seandainya kalau hari Kamis berarti malam Ramadan malam pertama malam Kamis. Nanti tinggal hitung malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-7, malam ke-29. Ustaz, lebih afdal mana, hafalan atau tilawah? Tambah hafalan atau tilawah? Saya rasa perbanyak tilawah. Hafalan tambahlah sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Kalau bisa gabung dua-duanya itu yang terbaik. Tambah hafalan sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Ustaz, bagaimana caranya agar kita fokus beribadah di bulan Ramadan? Tapi kami seorang pedagang kuliner. Ya udah, berdagangnya nanti pada asar. Jangan berdagang di pagi hari, apalagi jam 12 siang, orang lagi lapar-laparnya, haus-hausnya. Apalagi kemudian jual es tung, orang semua ngiler ya, kasihan. Ya. Orang tergoda. Nanti akhirnya ada yang berbuka puasa, ada yang tergoda, kita menggoda orang berarti. Ya, jangan. Maka saya bilang kalau kita ingin jualan kuliner, ya jualan pada asar untuk persiapan orang berbuka, enggak ada masalah. Ustaz, boleh tidak wanita haid menghafal Al-Quran? Boleh. Baca Al-Quran boleh, menghafal Al-Quran juga boleh. Saya sedang mencoba memperbaiki diri karena saya tahu laki-laki soleh untuk wanita soleha. Namun pada kenyataannya saya masih suka terlambat subuh. Padahal sudah pasang alarm dan berniat dalam hati tidak ketika mau tidur. Apakah mungkin saya masih mendapatkan laki-laki yang soleh? Ya insya Allah, namanya kita sudah berusaha ya. Ini jomblo ya. Laki-laki soleh banyak, jangan khawatir ya. Laki-laki soleh banyak. Tapi memang kenyataannya laki-laki soleh, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ya. Banyak doa. Yang penting berusaha perbaiki diri. Allah tahu kita sudah berusaha. Taruh waker terlambat, jam alarm terlambat, Allah sudah tahu kita sudah berusaha. Makanya kita ambil sebab-sebab supaya tidak terlambat bangun subuh.
Percuma pasang alarm jam setengah 5 tapi tidurnya jam 2. Ya sama saja kalau begitu. Ya, kalau ingin bangun subuh, ya tidurnya jam 10. Nanti bangun setengah 5. Atau bangun jam 4, bisa sempat sholat witir. Ya tidurnya jam 10. Tapi kalau malam kemudian nonton ini lihat, akhirnya tidur jam 12, jam 1, ya bagaimana mau bangun subuh? Ya. Tapi kalau berusaha, insya Allah bisa. Itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Ustaz, bisa tolong jelaskan cara salat tarawih Rasul? Yang saya tahu Rasul hanya salat tarawih di masjid 3 kali, selebihnya di rumah. Jika saya seperti itu, cuma tarawih 3 kali, selanjutnya di rumah gimana? Enggak, Nabi SAW itu tarawih cuma 3 kali, tidak tiap malam karena Nabi takut diwajibkan. Jadi Rasulullah SAW sebulan penuh tidak tarawih, beliau hanya tarawih tatkala tinggal 7 malam, berarti malam ke-23 beliau tarawih bersama para sahabat. Ya, kemudian beliau tarawih lagi malam 25 atau malam 26 beliau tarawih. Kemudian beliau tarawih lagi malam 23 atau malam 24 jadi 3 kali. Hari keempat para sahabat ngumpul semua, kata Nabi, saya tahu kalian tadi malam nungguin saya, tapi saya tidak mau keluar. Kenapa? Saya takut diwajibkan. Karena Nabi kalau sudah continue suatu amalan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan tersebut dan itu memberatkan umatnya. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Maka setelah Nabi meninggal dunia, enggak mungkin tarawih diwajibkan. Maka Umar bin Khattab kemudian tarawih tiap malam. Maka Anda ikuti yang dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan seperti sebagian orang ya. Dan ini terjadi sebagian orang. Yang penting kita tarawih malam pertama, malam tengah sama malam terakhir. Sudah mewakili. Ini enggak. Ada orang seperti itu. Dan saya ingatkan ya kepada ibu-ibu sekalian, nanti kalau tarawih berusaha cari imam yang baik. Perlu kerjasama dengan DKM masjid. Kalau ada imam yang bagus, sampaikan. Ini imamnya bagus, bacaannya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan insya Allah dalam satu rakaat juga tidak terlalu panjang. Karena masyarakat kita suruh baca seperti di model Madinah nggak kuat, capean, ya. Apalagi kalau bacanya nggak enak, gelisah di belakang. Ya sudah cari imam yang bacanya enak, yang sholatnya tumaknina. Kalau ternyata di masjid kampung ada imam sholatnya cepat-cepat, kasih tahu sama DKM, Pak, kita nggak nikmat seperti itu. Sunnahnya bukan demikian. Masa sholat cepat-cepat ya? Karena di Indonesia ada orang hobinya sholatnya seperti itu, dikasih tahu ngeyel. Ini tradisi nenek moyang kami. Itu tradisi yang salah, harus diganti. Jangan dipertahankan. Ya. Nenek moyang para sahabat lebih bagus daripada nenek moyang ini. Ini salah, harus diperbaiki. Sebagian orang seperti itu. Saya ingin sholat di masjid sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Ya. Ada enggak yang Al-Baqarahnya 1 nafas? Kalau ada saya mau ke situ. Dan memang Indonesia memang telah memecahkan rekor dunia ya. Dari zaman sahabat sampai sekarang belum ada yang sholat 23 rakaat 7 menit kecuali orang Indonesia. Telah memecahkan rekor. Ini sholat tidak sah seperti ini. Sholat tidak sah. Saya pernah pergi umroh. Suatu saat saya harus pergi umroh lagi dalam rangka mendampingi orang tua atau anak atau orang yang memerlukan saya. Apakah niat umrah itu yang tidak murni karena Allah termasuk syirik dalam niat? Enggak, kita kan niat bukan untuk riya. Kita berniat untuk menemani. Enggak, bagus niatnya. Bagus, dapat pahala double malah. Pahala umrah, pahala nemani apa? Anak. Yang tidak boleh yang syirik itu kalau kita umrah untuk dipuji. Ya. Umrah sambil selfie-annya disebarin di media sosial. Nah, itu yang kita khawatirkan apa? Riya, ya. Tapi kalau kita niatkan untuk menemani suami, menemani ibu, menemani anak di kemudian hari, maka bagus, ya. Dapat pahala double, pahala umrah sama pahala menemani kerabat. Kami senang menyetel TV dari Mekah saat tarawih. Ketika kami ingin ingin melakukan hubungan intim, apakah TV yang melantunkan ayat Al-Quran harus dimatikan? Saya rasa sebaiknya dimatikan. Ya. Saya rasa sebaiknya dimatikan. Ya. Seandainya rumah sepi, boleh nggak iktikaf di rumah? Nggak boleh. Iktikaf itu di mana?
masjid ya. I'tikaf di masjid ya. Antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid. Jadi tidak boleh i'tikaf di rumah. Kalau seorang istri ingin i'tikaf di masjid tapi suami menyarankan di rumah saja, bagaimana? Ya di rumah saja. Taat kepada suami adalah hukumnya wajib. Ya udah, jangan i'tikaf, enggak usah i'tikaf. Tapi masih ada 5 menit, kalau ada yang bertanya saya persilakan, langsung boleh. Masih ada yang bertanya? Kalau enggak selesai kita. Sudah enggak ada ya? Enggak ada ya? Silakan Pak. Ya. Apa? Mungkin enggak kebaca kali. Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya tentang kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Jadi alasan apakah kita digunakan untuk puasa satu? Alhamdulillah bukan setahun Pak. Alhamdulillah bukan setahun, 1 bulan alhamdulillah. Itu alasannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kenapa kita salat 5 waktu, kenapa salat zuhur 4 rakaat. Seandainya syariat menjelaskan kenapanya, kita akan jelaskan. Tetapi qadarullah, setahu sepanjang ilmu saya tidak ada penjelasan kenapanya ya. Jadi seperti itu. Itu hikmahnya Allah pilih 1 bulan tok. Allah tidak lebih daripada itu, mungkin supaya meringankan. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hanya sebentar. Tidak lama. Seandainya kita disuruh puasa 1 tahun, mampus kita ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua itu mengenai. Oh, ada 2 lagi, silakan. Itu ada 3 pertanyaan. Oh, alhamdulillah bukan 5 ya. Silakan yang kedua. Yang kedua, jadi itu kan ada cerita bahwa ada seorang badui yang melaporkan mengenai hilal kepada Rasulullah. Terus? Dan pada saat itu Rasulullah setelah menanyakan atau menyumpah badui itu, memerintahkan kepada umat untuk melakukan puasa. Nah, ini pertanyaan saya mengenai hilal tadi. Jadi hilal yang disampaikan oleh seorang badui itu pun diterima oleh Rasulullah setelah Rasulullah menanyakan kebenaran atau dengan sumpah bahwa badui itu memang benar-benar mulia. Ya, dengan perkembangan yang sekarang Ustaz, ya. Dengan adanya perhitungan astronomi, hisab. Ya, itu kan bisa ditentukan hisab. Tapi kebanyakan dari umat ini meragukan dengan adanya hisab itu, dan dia tetap berpatokan kepada melihat hilal. Ya, melihat hilal. Ya, pertanyaannya? Yaitu sekarang kan begini. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, dari Rasulullah yang menerima informasi dari seorang badui, yang notabene badui itu ya terus ya itu aja diterima. Nah, sekarang dengan adanya kecanggihan, siapa Mbak ya? Oke. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Iya. Karena bedanya badui itu melihat, enggak menghisab. Itu bedanya. Karena badui tersebut melihat, tidak menghisab. Yang disyariatkan dalam penentuan 1 awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisab itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in gumma alaikum, kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahab, kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa? Terlihatnya hilal. Jadi terlihat. Sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung, nggak kelihatan gerhana, nggak ada sholat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia, mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini, sebagian organisasi mengatakan
nanti malam hilal -2 di bawah cakrawala setelah terbenam. Maka nggak mungkin kelihatan. Menurut apa? Hisab. Ini membantu. Kemungkinan besar tidak kelihatan hilal. Tetapi tetap kita harus melihat hilal karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian contoh di tahun yang lain kata sebagian organisasi, hilal menurut hisab kami akan nampak 2 derajat di atas cakrawala. Ini sangat mungkin tapi sangat tipis kelihatan atau tidak. Maka orang suruh lihat, kalau terlihat puasa, kalau enggak puasa. Dan terlebih lagi ternyata orang-orang yang pakar hisab ternyata ada khilaf di antara mereka. Ada 4 metode hisab. Ada 4 metode hisab. Ini ditulis dalam buku-buku hisab. Oleh karena yang pernah terjadi di Arab Saudi, ada sebagian ahli hisab mengatakan tahun ini tidak mungkin terlihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat apa? Hilal. Ya, jadi intinya hisab itu ilmu kemajuan teknologi sangat membantu kita untuk bisa mengetahui hilal sudah ada atau belum, tapi untuk menentukan satu Ramadan hilalnya harus terlihat atau tidak. Bahkan kalau hilalnya ada terhalangi awan, tidak bisa satu Ramadan. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu semua semangat di bulan Ramadan, khatam Quran sekali atau 2 kali insyaallah taala, lebih taat kepada suami, berbakti kepada orang tua, ya, dan jangan banyak nonton sinetron. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.